Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak pernah merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan kebenaran. Biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumarah. Saya seorang TKW, babu. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak berbicara. Karena bicara berarti bencana. Dari kecil saya tidak pernah berani untuk mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka. Tatapan curiga mereka. Saya teringat, Pak Kasirin guru madrasah saya pernah menjelaskan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung di dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI harus dihukum. Sini. Kalian tahu tidak, bapaknya Sumarah itu kan PKI. Lah, masa iya? Terus sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Kalian tidak tahu, semalam Pak Lurah bersama 2 orang tentara ke rumahnya Sumarah dan menyeret bapaknya. Orang-orang di kampung pada lihat semua kok. Bapak. Kenapa jadi seperti ini? Andai saja Bapak dulu tidak bekerja menjadi supir andong, pasti Bapak tidak akan berjumpa dengan Pak Wasto. Sehingga Bapak tidak harus menuruti keinginan Pak Wasto untuk menjualkan gula kepadanya. Dan tentunya gula buatan Simo masih tetap terjual ke Pak Lurah. Pak Lurah pun tidak akan mengadukan Bapak ke tentara. Sehingga tidak harus ikut-ikutan diciduk seperti Pak Wasto yang katanya terlibat PKI. Sejak saat itu, Simbah, Simbo, kedua kakakku Kang Rohiman dan Yudarsi tak pernah lagi bertemu Bapak. Waktu itu kata Simbah saya masih 5 bulan di dalam kandungan Simbo. Dan ketika saya lahir, diberilah nama Sumarah, yang artinya pasrah. Meskipun tak pernah sekalipun melihat wajah Bapak, tapi entah kenapa, rasanya bayangan Bapak selalu menguntit di sepanjang hidup saya. Membuat saya takut untuk mendongak. Membuat saya takut untuk berbicara. Membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya.
Setelah itu, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten bernama Bu Jurwati. Saya diberikan tugas untuk membukukan seluruh jual beli beras. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian jatuh dan terpelanting ke jurang yang curam. Saya tak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tak mungkin memimpikan impian saya untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram janda jika mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi, bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Saya ingin lari. Saya ingin pergi jauh. Ke tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit lagi. Lalu, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi. Mulai dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor biro tenaga kerja, juga selipan-selipan untuk Pak Lurah membuat surat keterangan bersih untuk saya. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, lulusan SMA dengan nilai predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Teori pidato jadi omelan para majikan. 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang katanya gemah ripah Lojinawi lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana? Mana Harum Melati, bunga mawar, hutan tropis, biji besi emas mana? Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya tentang pribadi Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, dan lain sebagainya? Mana? Semua hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Tak boleh mendongak apalagi berbicara. Dan di negeri orang, saya menjadi budak. Di balik cara-cara majikan saya, di balik coba-coba hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama bertahun-tahun hilang untuk alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa. Seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Apakah di negara orang saya masih dimeletakkan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus berani mendongakkan kepala dan meludahi muka orang yang membinatangan saya. Saya raih pisau tajam dan menusuk tepat ke jantungnya. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena persoalannya pasti akan menjadi semakin rumit.
maka saya ragu. Apakah hukum di negara saya bisa membela saya? Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah. Bagi saya harapan dan penderitaan semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tapi sekarang saya harus berani. Karena hidup adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka berada di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Inilah saya, Sumarah binti Suliman. Saya orang Indonesia. Saya siap mati.